Baik, kita buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita hari ini bisa berjumpa lagi. Hari ini kita akan bahas mengenai beberapa algoritma Chipperblock ya. Salah satu yang akan kita praktikumkan hari ini adalah praktikum algoritma AES ya. Praktikum algoritma kriptografi AES pada basis data. Yang nanti kita akan mulai membuat sebuah basis data. Ya, akan kita bandingkan nanti isinya. Kita buat satu tabel aja dulu ya. Tidak perlu CRUD lengkap, tetapi cukup create aja dulu ya. Nah, ini nanti akan kita praktekkan baik di server lokal ataupun di server online ya, server daring. Oke, baik, kita akan buat database, kemudian nanti kita akan membuat interface-nya. Kemudian kita untuk membuat interface-nya tentu saja dengan bahasa pemrograman web yaitu HTML, CSS, dan PHP. Mengenai CSS jangan khawatir, kita menggunakan Bootstrap saja. Kemudian nanti setelah dibuat forumnya sehingga bentuknya jadi seperti ini, kita akan melanjutkan dengan proses enkripsinya. Ini dimulai dengan bahasa PHP. Nah, ini pada bentukan yang ini masih murni, nanti kita akan analisa ya. Kita akan analisa apakah database-nya benar-benar plain text atau tidak. Ternyata memang plain text ya. Karena semua basis data yang disimpan itu plain text rata-rata pada MySQL ya. Nah, maka nanti kita akan membuatnya. Nah, ini contoh rekodnya nanti akan jadi plain text ya. Kita akan menambahkan hanya beberapa baris. Kita tidak menggunakan fungsi AES yang ada di PHP, tetapi justru fungsi AES yang ada di basis data MySQL ya. Jadi aplikasi ini bisa diprogram baik dengan bahasa HTML, bahasa web ya, ataupun pakai bahasa Python, ataupun pakai bahasa mobile ya, bahasa pemrograman mobile, asalkan basis datanya adalah MySQL ya. Karena pada fungsi MySQL di dalam database MySQL itu ada fungsi AES encrypt dan AES decrypt yang difungsikan untuk algoritma Chipperblock ya, modern yang cukup tangguh ya, bisa mengamankan data. Ini contoh datanya. Kalau yang tadi di atas ini dia tidak, contohnya baru password, nanti kita akan cobakan semuanya. Di sini passwordnya masih plain text, password yang sama, tapi setelah di enkripsi dengan AES pada fungsinya di MySQL dengan kunci tertentu, maka dia sudah tidak bisa dilihat, sehingga kemungkinan besar user yang atau orang lain yang tidak berwenang dan bisa masuk ke dalam database, misalnya para hacker atau para cracker ya, udah pasti melihat ini akan bingung dia. Karena apa? Karena datanya bukan lagi plain text. Ini hanya baru passwordnya yang kita plain text. Anda bisa nanti melakukan kriptonya pada semuanya ya. Ya, Waalaikumsalam, silakan yang terlambat. Oke ya. Nah, jadi nanti kita akan praktekkan ini. Untuk itu baik silakan diaktifasi sampai PV control panelnya. Diaktifasi sampai PV control panelnya pada server Apache dan server MySQL ya. Kalau mau coba yang online, silakan login di infinityfree.com ya. infinityfree.com. Kemudian kalau akunnya belum ada, kita buat akunnya. Baik, kita sama-sama dulu coba yang di online ya. Oke, kalau akunnya belum ada kayak begini atau akunnya sudah dihapus, karena Infinity Free akan menghapus akun secara otomatis bila tidak digunakan dalam waktu berapa sebulan misalnya ya. Oke, kita create akun. Ya, kita create akun, kita kasih nama domainnya ya, kita kasih nama domainnya misalnya simumkm ya. Kemudian pilih domain extensionnya. Ya, mau pilih yang mana terserah, mau pakai freenf boleh, pakai Waze boleh. Saya contohkan pakai rf.gd ya, .rf.gd biar pendek ya. Kemudian kita cek dulu, mudah-mudahan nama ini nggak ada ya. Anda boleh pakai nama lain.
Ya, ternyata domainnya nggak ada. Sekarang kita tinggal lanjutin. Akun labelnya udah ada ini ya, tinggal di create akun aja. Ya, tinggal di create akun aja. Ya, sudah selesai. Nah, kalau udah selesai tinggal finish boleh atau di open control panelnya boleh. Silahkan di open dulu boleh. Iya. Nah, kalau sudah di open kayak begini, kita tinggal approve ya. Iya, selesai. Kontrol panelnya udah terbentuk. Yang ini tadi boleh di finish ya. Sehingga kita sudah punya akun ini ya. Oke, sampai sini proses awal penyiapan server di Vista Panel di infinityfree.com selesai. Sama kalau kita di server lokal, halo. Ya, kalau di server lokal kita sama menggunakan SAMPP Control Panel, diaktifasi server Apache dan server MySQL. Baik. Sekarang kita akan buat database. Pada SAMPP Control Panel ada beberapa cara, paling tidak ada 2 cara besar. Menggunakan command line interface, yaitu pada sel dari SAMPP Control Panel, atau menggunakan graphical user interface melalui PHP MyAdmin-nya. Oke. Kalau melalui sel, kita tinggal klik sel, kemudian masuk ke dalam kontrol panelnya. MySQL min u root biasanya, min p kayak begini. Kemudian baru kita buat database-nya seperti contohnya yang ada di slide. Slide-nya udah saya share di Google Classroom. Yang udah baca alhamdulillah. Kita akan buat kayak begini, ditambahkan aja nanti supaya kawannya di kelas yang lain ada 3 kelas lagi, silakan ditambahkan aja ujungnya dengan kelasnya ya. SIM UMKM 71, SIM IKM 72 dan seterusnya ya. Oke, kita akan buat database ini. Create database SIM UMKM 71 misalnya ya. Nah, oke. Selesai. Nah, ini buat database-nya. Di dalam database-nya kita akan buat tabel. Tabelnya adalah mencatat data UMKM, data perusahaannya, perusahaan mikronya, yaitu ada nomor registrasi, ada nama ini, ya, ada alamat, dan ada pimpinan, nomor HP, tanggal daftar, password, ya. Oke, baik, kita akan buat. Pertama, ketik create kalau di CLI. Lalu masukkan nama database-nya, create table dulu. Create table, masukin nama database-nya, SIM UMKM 71. Kemudian masukin nama tabelnya, UMKM. Ya, baru kemudian kita buka kurung, tuliskan no registrasi sebagai kolom pertama. Dengan tipe data varchar, ukurannya berapa tadi kita contohkan? Ukurannya 15 ya. Tidak boleh kosong alias harus diisi. Kemudian menjadi kunci primer. Selanjutnya kita akan buat nama UMKM. Nama UMKM tipenya adalah varchar. Panjangnya 50, wajib diisi. Kemudian pimpinan juga varchar. Varchar panjangnya 50 ya. Wajib diisi. Kemudian alamat karena panjang mungkin kita buat teks saja. Kemudian kita lanjutin lagi dengan nomor HP ya. Nomor HP tipenya varchar. HP paling panjang berapa? 15 cukup ya? Cukup ya 15 ya? Cukup 15. Wajib ada, not null ya. Kemudian password. Tipenya varchar juga. 30 cukup, not null ya. Dan terakhir tanggal daftar, TGL daftar ya.
TGL daftar, tipenya datetime dengan data default adalah current timestamp. Ya, halo. Ya, tanggal daftar, tipenya adalah datetime ya, artinya dia mencatat tanggal dan jam. Kemudian dengan defaultnya current timestamp ya. Nah, tutup kurung kayak begini. Berarti kita akan membuat tabel ya. Membuat tabel seperti ini ya. Oke, tinggal di enter. Ya. Oh, ada yang salah ya. Oke, R-nya kurang 1 ya. Oh ya, R-nya kurang 1. Pak, kalau error gimana Pak? Kalau error ya kita ulangnya dari create table aja ya. Tinggal ini aja, tinggal tambahkan huruf R-nya ya. Maaf ya, saya salah kurang R. Oke, jadi ya. Jadi yang benar yang ini. Ya. Jadi di sini kita membuat database dulu yang atas ini. Kemudian kita buat tabelnya di dalam database itu sehingga kita pakai create table. Nama database-nya ikut serta. Kemudian nama tabel barunya. Kemudian nomor kolom pertamanya, tipe datanya, kemudian kewajiban diisinya, not null ya. Kemudian dia kunci primernya, koma, kolom yang berikutnya, dan seterusnya sampai selesai. Ini kalau pakai versi CLI ya. Baik, buat Ananda semua yang males ngetik ya. Jadi kalau tadi kita pakai shell, oke, kita coba pakai phpMyAdmin, tinggal klik admin atau dipanggil kalau di lokalnya, localhost phpMyAdmin. Kalau di online biasanya nggak bisa langsung membuat database dengan phpMyAdmin, dia ada fasilitas khusus, yaitu menggunakan menu MySQL database. Halo, ini contoh yang online ya. Ini contoh yang online, kita pakai MySQL database. Lalu kita buat database-nya di mana, Pak? Buat database-nya di sini, tinggal klik aja di bagian MySQL database, kemudian diklik bagian create database. Ya. Kasih nama database-nya di sini. SIM-UMKM ya. 71 misalnya ya. Maka tinggal create database. Tinggal create database. Inilah cara buat database online ya, di beberapa server online rata-rata bentuknya seperti ini. Ya. Kalau benar, maka nanti basis datanya baru terbentuk dan kita baru bisa pakai phpMyAdmin. Sekarang kalau di server lokal bagaimana Pak? Tentu saja sekali lagi Apache dan MySQL-nya harus jalan. Kemudian aktifkan dengan mengklik admin atau pada browser kalian panggil localhost phpMyAdmin. Oke. Supaya kita bisa praktek, karena tadi kita sudah buat database ini, saya hapus dulu ya. Saya hapus dulu drop database ya. SIM-UMKM 71. Oke, sudah saya hapus. Sekarang kembali ke sini. Bagaimana membuat database di phpMyAdmin? Ada beberapa cara. Bisa langsung klik new yang pada panel sebelah kiri, panel database-nya. Atau dari menu database, Anda klik nama database-nya. Ya, nama database-nya diklik, kemudian kita ketik SIM-UMKM 71. Tinggal klik. Iya, inilah cara membuat database di phpMyAdmin versi lokal. Agak beda sedikit dengan yang di sini ya. Nah, yang di Infinity Free. Pada Infinity Free, buatnya harus dari MySQL database baru, nanti kita bisa pakai phpMyAdmin. Sekarang, sudah sama posisinya, database yang sudah terbentuk. Nah, selanjutnya bagaimana Pak? Kalau di contoh slide, kita menggunakan command ya, menggunakan perintah kode MySQL-nya. Sekarang kita buatnya sama, kita akan buat tabel SIM-UMKM tapi tidak pakai perintah SQL-nya ya, kita langsung buat namanya aja. Oke, baik. Saya contohkan dulu di localhost phpMyAdmin. Nama tabelnya adalah UMKM.
Kolomnya ada berapa? Kita hitung dulu tadi kolomnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dengan password ya. Ya, 7 dengan password. Oke, baik. Maka ini kita jadikan 7 kolom. Sampai sini paham ya? Kalau sudah tinggal go. Ya. Ini yang di localhost PHP admin. Oke. Bagaimana yang online? Yang online gampang juga. Setelah dibuka, setelah terjadi database-nya, kamu tinggal klik aja PHP admin yang ada di sini, ya. Nah, tinggal diklik, ya. Kemudian sama kayak tadi, kita membuat tabel baru dengan nama UMKM. Nanti kita bandingkan masing-masing di online dengan di lokal, ya. Oke. Nah, setelah ini kita mulai ketik ya satu-satu nama kolomnya, nomor registrasi, kemudian nama UMKM, kemudian pimpinan, alamat, nomor HP, kemudian password, nanti yang akan kita proteksi passwordnya, dan terakhir tanggal daftar, ya, TGL daftar. Oke, jadi kita sudah buatnya kayak begini. Jangan di enter, diklik-klik aja, diketik sini nama ini, ya. Oke. Tipe datanya yang ini varchar, ini juga varchar, pimpinan juga varchar, alamat teks, ya, nomor HP varchar, password varchar, tanggal daftar date time, ya. Oke. Nah, khusus tanggal daftar defaultnya adalah current timestamp supaya nanti diisi otomatis oleh servernya, ya. Nomor registrasi tadi panjangnya berapa? Nomor registrasi 15, nama 50, pimpinan 50, ya. Oke, baik. Ini 15, 50, pimpinan berapa tadi? 50 juga. Alamat tag nggak usah. Kalau data tipenya tag nggak usah dikasih ukuran. Nomor HP 15 tadi, ya. Password 30 aja. Ya. Tanggal daftar nggak usah. Ya. Kemudian kita tentukan kunci primernya. Wajib isi semua, ya. Jadi kalau wajib isi semua, not nulnya jangan ditandai. Nulnya jangan ditandai. Kalau nulnya ditandai berarti dia tidak wajib isi, boleh kosong, ya. Nah, nomor registrasinya sama, kita jadikan dia primary key. Oke, kita primary key kan. Go. Ya, maka nomor registrasi menjadi kunci primer, varchar dan sebagainya. Kalau sudah gimana, Pak? Kalau sudah tinggal geser ke bawah lalu di save. Iya, selesai sudah, maka terbentuklah sebuah tabel baru dari database UMKM dengan nama tabel ini, ya. Saya ulang lagi di versi online sama. Nama tabelnya UMKM, jumlah kolomnya ada 7, ya. Lalu saya klik go. Oke. Setelah diklik go, maka tinggal proses buatnya, ya. Ya, kita tinggal buat nomor registrasi sama kayak tadi, nama UMKM, pimpinannya siapa, alamatnya siapa, di mana, nomor HP-nya berapa, password login-nya berapa yang nanti kita amankan, kemudian tanggal daftar. Baru kemudian tipenya kita jadikan varchar. Ini yang online, ya, beda dengan yang offline. Yang offline tadi udah jadi, ya. Yang online lagi. Ini juga varchar. Ini teks tadi, ya. Teks.
kemudian nomor HP, varchar juga, password varchar, bukan pacar ya, kalau pacar malam minggu mungkin ya, tanggal daftar, date time. Oke, nah defaultnya karena kita ingin tanggal daftar diisi otomatis oleh server, maka kita isi dengan current timestamp. Jadi ketika record dibuat, dia akan merekam jam dan tanggal servernya ya. Khusus varchar dibuat ukuran, tadi ini ukurannya 50 ya tadi ya, salah saya. Oh 15 ya, sorry maaf 15 ya. Kemudian nama UMKM 50, kemudian pimpinan 50 juga. Oh ya, silakan. Oke, nama pimpinan 50 juga. Nah, kalau dia tipenya tag, nggak usah kasih ukuran. Yang biasanya ada ukuran itu yang ada char dan ada in, ya. Oke. Ini nomor HP 15 cukup ya. Password 30 aja. Date time juga nggak usah. Dan di sini nulnya biarin kosong, artinya semuanya wajib isi. Kemudian indeksnya adalah primary ya. Indeksnya primary. Ya, terakhir kayak tadi ya. Terakhir apain? Tinggal save ya. Iya, selesai. Ya, selesai. Sehingga sudah terbentuk database SIM UMKM dengan tabel UMKM. Ada 7 kolom ya. Alhamdulillah tabelnya sudah terbentuk kayak begini ya. Oke, kalau ada pertanyaan silakan di komen ya, atau di kontak, atau boleh bertanya silakan via mana saja ya. Oke, kalau mau sangat mendesak via WA-nya boleh ditanya ya. Oke, baik. Selanjutnya gimana? Kita lokal lagi, kembali ke lokal. Tadi database lokal sudah juga. Sekarang silakan dibuka Explorer-nya. Silakan dibuka Explorer-nya. Kita akan buat folder kerja di htdoc ya. Kita buka htdoc-nya. Kita buat folder kerja baru. Di home ada new folder. Kita ketik nama foldernya adalah SIM UMKM 71 ya. SIM UMKM 71. Kalau sudah dibuat, silakan buka tab baru, panggil localhost SIM UMKM 71. Kalau benar, maka nanti indeksnya akan terbentuk ya. Nah, jadi ini kita sudah siap. Kita sudah siap membuatnya dan sudah ada tempatnya ya. Pada online gimana Pak? Pada online kita kembali ke home dulu. Jadi di sini kita home dulu. Kemudian di home-nya ini ada file manager. Ada file manager. Ya. Ada file manager. Nah, karena Anda menggunakan server orang lain, maka Anda harus mengikuti aturannya, ya. Nah, ini contohnya di sini, kita nggak boleh buat filenya di sini. Makanya di sini ada ditulis gede-gede. Do not upload files here, artinya jangan diupload ke sini atau jangan dibuat di sini, ya. Buatnya di mana? Kayak tadi, buatnya di htdoc. Nah,
Cuma bedanya kalau tadi di lokal kita buat dulu folder karena nanti kita ada folder kerja, ya. Kalau yang di online, kalau yang online itu nggak perlu, tinggal dibuka aja htdoc-nya, nanti kita buat di sini. Oke? Ya. Sekarang kita buat dulu koneksi datanya. Nanti kita akan buat interface seperti ini, ya. Oke, baik, kita akan buat interface seperti ini. Pak, ngetiknya gimana, Pak? Saya ngetiknya lama banget. Oke, nggak usah pusing. Caranya bagaimana kita membuat ini? Yuk, ikutin prosesnya. Oke. Sekarang saya yang offline dulu ya. Saya pakai misalnya Notepad++, boleh. Ya. Saya pakai Notepad++, saya buka file baru. Jadikan language-nya PHP. Ya. Nah, kita udah mulai siap. Sekarang yang online sama di sini di htdoc-nya kita tinggal tekan plus. Ya, kita pilih new file. Kemudian kita ketik nama filenya. Kita kasih nama filenya misalnya index.php supaya nanti dia menjadi program pertama atau file pertama yang dipanggil ketika kita memanggil nama website kita, yaitu simumkm.rf.gd, ya. Oke. Kita kasih nama index kalau yang di online. Kalau yang di offline tadi namanya apa? Belum kita kasih nama ya. Mau disamain juga boleh. File save as. Kita kasih nama di htdoc-nya umkm simumkm71, kita kasih nama filenya index ya, index.php, tinggal save ya. Oke, selesai ya. Sehingga di sini di localhost tidak akan nampak lagi indeksnya, udah kosong ya, udah siap ya, tinggal jalan ya. Oke, kembali sekarang kita ke yang online, tinggal di OK. Siap mengetik juga, yang online siap mengetik, yang lokal area juga siap mengetik. Lalu Pak, bagaimana kita dapat coding sebanyak ini Pak? Alangkah capek ngetiknya. Oke, saya kasih triknya. Triknya bagaimana? Bagi yang jurus kuntal, please yang mau ngomong aja silakan, nanti nggak paham, perhatikan di layar. Pertama, supaya gampang, saya kasih tahu, pakai W3 Schools. Anda buka W3 School Bootstrap Index PHP ya. Kemudian Anda geser ke bawah, di situ ada form. Ya, buka dulu form. Nah, kemudian di sini ada try it yourself. Iya. Kita ambil judulnya aja dari atas ya, dari atas ini sampai ke kontainer di bawah body ya. Ini kita copy. Iya, tinggal masukin di sini. Paste. Iya, jadi sekalian ya. Oke. Capek ngetiknya Pak? Enggak capek, paling cuma ngasih judul ya. Iya, oke ya. Mudah kan? Oke, ya udah siap ya. Kemudian kita kasih penutupnya di bawah, kembali lagi ke W3 School, digeser ke bawah. Ini ada div sama 3 baris ini kita copy, kalau malas ngetik ya. Taruhkan di bagian bawahnya ini ya. Ya, karena nanti tengah-tengahnya akan diisi. Selesai. Ya. Nah. Mudah kan? Ya, asal ngerti codingnya. Ya, jadi yang diambil sekali lagi pada W3 School adalah dari bagian ini sampai kontainernya aja. Ya, kemudian dari bagian div sampai yang ini ya, sehingga jadi seperti ini. Oke? Nah, kalau yang online gimana, Pak? Boleh copy yang sudah jadi kita di lokal tadi, di copy kayak begini. Ya, pada FTP-nya ini tinggal dipaste aja. Tinggal Ctrl V ya. Pret, selesai. Enaknya Pak, enak main copy paste, tapi harus ngerti kode mana yang harus diketik. Karena sekali lagi, belajar bahasa pemrograman bukan belajar mengetik. Ya, Ade?
Ya, tetapi adalah belajar memahami ini fungsinya untuk apa, ya. Nah, contohnya titel tadi. Kenapa kita ganti titel, Pak? Karena nanti judul tabnya ini akan berubah dengan apa yang kita berikan namanya, ya. Nah, kemudian di sini ada baris 7 dan 8. Ini adalah untuk mengambil framework Bootstrap yang ada di server CDN JSD ini, ya. Nah, ini. Oke. Nah, sekarang kita tinggal buat. Sekarang kita akan buat judul sesuai dengan rencana kita tadi. Ada judul besar di sini, maka kita copy aja. Kalau nggak mau ngetik, kita copy pada bagian mana, Pak? Kita copy bagian ini, H2 ini, ya. Nah, kita copy lagi, ya. Taruhkan di bagian bawahnya tadi, ya. Nah, di sini, ya. Oke, kita tinggal ganti judulnya. Apa judulnya yang kita rencanakan tadi? Pendaftaran usaha mikro. Oke. Oke, selesai, ya. Kemudian kita menggunakan tag forum. Boleh diketik, boleh di copy paste. Yang kita ambil adalah metodenya kayak begini, post nanti. Kemudian actionnya di satu tempat. Dan jangan lupa karena dia sepasang, di bawahnya ditutup dulu dengan slash form, ya. Ya. Ada apa? Ya. Oke, silakan ya. Udah dibuat kayak begitu. Ya, nggak banyak ketik nih, nak, ya. Nah, kalau lupa gimana, Pak? Kalau lupa ini, ya. Cuma actionnya diganti dengan metode, ya. Oke. Sekarang saya pindah lagi. Saya ingin bentuknya tidak seperti ini, terlalu ribet. Saya mau pakai yang bentuknya seperti ini, ya. Yang ada kayak begini, maka saya cuma ngambil bagian yang ini, ya. Untuk isiannya, kita tadi punya 7 kolom, maka kita akan buat 7 buah di sini, ya. Nah, kita akan buat 7 buah. 7 buah kode dari sepasang div ini, ya. Ini baru 1. Oke. Baru 1, sekarang yang kedua, kemudian yang ketiga, kemudian yang keempat, kemudian dipaste lagi yang kelima. Tuh 2, 3, 4, 5 sudah. Yang terakhir yang ke-6 dan yang ke-7, ya. Oke. Kopinya yang mana tadi? Silakan masuk ke BS5 input group, ya. Ambil yang ini. Pak, mau pakai yang lain boleh. Yang suka kecil-kecil boleh. Yang suka gede-gede boleh, ya. Yang suka yang kayak biasa-biasa aja kayak begini boleh, ya. Saya suka yang kayak begini, simple aja. Yang pakai default aja, ya. Ya, cukup kayak begini. Di copy lalu dipaste sebanyak 7. Kenapa 7? Karena tadi kita punya 7 kolom. Ya, punya 7 kolom. Pak, kata Bapak tadi yang tanggal daftar nggak usah diisi. Oke. Kalau nggak mau diisi, tinggalkan hanya 6 aja. Ya. Tinggalkan hanya 6. Kemudian, halo. Jangan ngobrol sendiri di belakang. Ya. Terserahlah mau ngobrol-ngobrol atau terserah sama kamu, ya. Nah, sekarang kita akan mengambil tombol submit-nya. Ya, kita tinggal ngambil button submit, ya. Kita akan letakkan di atas slash forum. Silakan di copy kalau malas ketik. Taruh di atas sini, ya. Oke. Tombol submit-nya kita kasih judul simpan atau daftarkan, dan nama tombolnya kita kasih nama supaya nanti bisa kita program B simpan, ya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan buat untuk mengambil data di masing-masing kolom.
Yang pertama, nomor registrasi. Ya, kolomnya kita kasih nama name. Name-nya adalah no registrasi sama dengan nama kolomnya, ya. Tadi nama kolomnya di sini no registrasi, samain biar nggak pusing, ya. Dalam tanda kutip. Kemudian berikutnya adalah nama UMKM. Name-nya kita kasih nama juga. Nama UMKM sama kayak di tabelnya. Kemudian yang ini pimpinan, ya. Oke, biar cakep saya kasih titik 2 ya. Ya, ini jangan lupa dikasih nama juga, name-nya sama dengan nama kolomnya. Oke. Yang berikutnya alamat, ya. Ya. Ini kita kasih name, alamat, ya. Benar ya, alamat ya, alamat ya. Kemudian nomor HP, nomor handphone, name-nya adalah no HP, dan terakhir password ya. Kita kasih name, password. Oke, selesai ya. Nah, ini dia sudah siap ya. Nah, kalau dia ini kita simpan ya, kita simpan, maka sekarang pada browser yang tadi localhost-nya indeksnya masih kosong, ketika kita refresh sekarang sudah punya tempat untuk menyimpannya dan tombolnya ya. Oke. Alamat, kalau mau kotaknya agak besar, maka kita mengubahnya bukan menjadi input tipe type-nya adalah tag, tapi input type-nya adalah text area ya. Maka bagaimana Pak text area? Ya, kita kalau lupa bisa cek di forum. Di sini ada text area. Ya. Text area judulnya cuma kayak begini ya. Oke. Ini kita copy jadi bisa diganti ya. Bisa diganti di sini pada bagian alamat. Kalau nggak mau input type-nya tag, kita bisa ganti dengan text area ya. Oke. Nah, kemudian ini kita tutup juga dengan text area. Oke, selesai ya. Ini kita simpan sehingga hasilnya bukan lagi kayak begini, tapi nanti bentuknya adalah menjadi kotak yang besar ya untuk menulisnya ya. Oke. Ini bedanya pakai text area dengan teks. Oke. Codingnya udah saya share juga di Classroom ya dalam 2 slide ya. Oke, ini pakai text area ya. Nah, bagaimana yang di online Pak ini Pak? Oke, yang di online tinggal copy aja. Kalau mau langsung copy semuanya juga boleh. Ctrl A, Ctrl C. Ini juga boleh. Ctrl A, Ctrl V. Sehingga kita save. Dan kalau kita jalankan online, di sini database-nya, aplikasinya. Ya, silakan dicek di HP-nya. Kalau nggak percaya, silakan dicek, dipanggil namanya simumkm.rf.gd. Ya, pasti nanti hasilnya sudah bisa dilihat di seluruh dunia, dimanapun berada, sampai ke dunia jin. Oke, ya, baik ya. Nah,
Pertama, kita akan buat bagian untuk menyimpan itu di bawah slash forum dengan menandakan PHP, karena nanti yang memprosesnya adalah program PHP. Kemudian kita akan menangkap tombol B simpan diklik oleh manusia atau tidak, ya. Oke, maka if iset $post. Kenapa $post? Ya. B simpan adalah nama tombolnya. Ya. Kenapa $post? Karena tadi metode dari forumnya adalah post, ya. Oke. Ya. Sekarang kita ketik algoritma pertama, mengambil semua elemen dari forum, mulai dari nomor registrasi, nama UMKM sampai ke password. Kita ambil satu-satu. Ya, jangan lupa, karena kita sudah belajar keamanan sistem, kita filter supaya tidak terkena hack, ya, pakai filter var. Ya, kalau selama ini Anda mengetiknya pakai post saja ya, maka sekarang tidak ya. Oke, Pak, yang lain gimana Pak? Tinggal copy aja, nah pusing amat aja kagak pusing. Ada 7 tadi ya, ada 6 ya. Ya, oke, yang ini kita ganti dengan nama UMKM. Oke, yang ini pimpinan. Yang ini alamat. Harus sama ya. Jadi harus sama. Kalau bisa samain. Nama forum, nama kolom samain. Ya. Name-nya harus sama. Kemudian nomor HP ya. Nomor HP. No HP di situ ya. Kemudian password ya. Oke. Oh iya, saya lupa tadi. Untuk tipe password, inputnya jangan teks. Karena kalau teks bisa diintip kawan ya. Maka inputnya adalah tipenya password. Ya, bukan teks ya, khusus password ya. Jadi tipenya password, jangan teks. Oke, udah selesai. Ya, kemudian kita akan mengkoneksikan database-nya dengan program nanti, maka kita pakai include ya. Saya nyarankan pakai include, tidak usah diketik kodenya di sana, karena nanti kita akan buat untuk CRUD-nya juga ya. Oke, nama file koneksinya adalah koneksi.simumkm.db ya. .php maaf ya, .php. Oke. Ya, selesai. Kemudian kita buat SQL-nya. Ya. SQL-nya jangan lupa kita buat dulu kutip 2-nya supaya nanti sepasang ya. Kita ketikkan insert into ya. Nama tabelnya UMKM. Kemudian kita daftarkan kolomnya. No registrasi, nama UMKM, pimpinan, alamat, nomor HP, kemudian password, ya. Selesai Pak, selesai. Ya, Pak, tanggal nggak dimasukin, jangan khawatir karena tadi tanggal tipenya apa tadi? Defaultnya adalah current time stamp, ya. Maka otomatis dia akan diisi oleh server ya. Oke. Nah, kemudian kita kasih kata kunci values ya. Buka kurung, tutup kurung. Nah, ini penutup value-nya supaya nggak lupa. Ini di enter aja nggak apa-apa. Ya, kita buat satu-satu.
Yang pertama adalah untuk nomor registrasi, maka kutip tunggal, kutip 2, titik, nomor registrasi, no registrasi tadi ya. Kutip tunggal, koma, kutip tunggal, titik, berikutnya ada lagi nama hukum, nama UMKM. Titik lagi, berikutnya adalah pimpinan. Kemudian alamat. Kemudian nomor HP. Kemudian password ya, terakhir password. Ya, terakhirnya tutup kurung. Oh, sudah tutup kurungnya tadi ya. Oke. Ya, selesai. Ini SQL, kode SQL untuk inputnya. Pak, bingung, lupa kodenya Pak. Kalau lupa kodenya, kamu bisa coba dari menu insert ini ya. Ya, kamu coba insert kayak begini, lalu coba di go ya. Kamu tinggal ngopi aja ini. Ya. Ya, gampang banget, tinggal ngopi di sini ya. Masukin kutip 2 sama kutip tunggalnya tadi di sini ya. Oke. Itu caranya kalau lupa ya. Oke, sekarang kalau lupa dengan kode insertnya. Oke, selesai. Sekarang kita akan membuat untuk memproses SQL-nya. $Q kita simpan itu karena akan kita cek hasilnya. MySQL query ya. Kita pakai variabel koneksi nanti dan nama SQL-nya tadi adalah itu. Kemudian kita cek if $Q, artinya kalau dia tersimpan dia akan nampilkan pesan. Ya, pesannya kita pakai kutip tunggal dulu. Kalau dia tidak bisa disimpan, maka nampilkan pesan juga error ya. Pesan error simpan. Ya. Terakhirnya kita tutup ya. Oke. Ya, ini adalah penutup if iset, yang ini adalah penutup if kalau dia nyimpan ya. Oke. Sekarang kita akan masukkan di bagian ini adalah alert. Di mana alertnya diambil? Alertnya diambil dari Bootstrap. Kita pilih alert. Ya, alertnya kita ambil yang denger. Ya, ambil yang warna merah dan warna hijau ya. Nah, boleh. Ya, tapi saya mau pakai alert yang ada close-nya. Nah, ini yang ada close-nya ya. Saya copy aja alert yang ini. Ya, main copy-copy aja nah. Tinggal naruh di dalamnya. Paste, selesai ya. Tinggal ganti. Ini jadi simpan. Keterangannya tinggal kita ganti. Rekod UMKM sudah tersimpan. Oke, selesai. Bagaimana kalau dia gagal? Kita copy lagi, kita paste lagi. Tapi tipenya alertnya bukan sukses. Yang kita ambil adalah danger, ya. Oke, ini kita buat gagal simpan. Ya. Oke. Keterangannya kita tambahkan. Rekod UMKM gagal disimpan. Oke. Nah, selesai sudah. Insya Allah sudah bisa nyimpan, tapi dalam bentuk plain text. Ya. Oke, sekali lagi. Ini codingnya. Bagi yang menonton, kalau terlalu cepat di pause saja ya. Tinggal diketik ya. Kalau mau download di mana Pak? Mau download semuanya Pak? Capek ngetiknya Pak. Oke, kalau mau download silakan download di downloadnya ada di sini. Silakan kunjungi GitHub saya.
Ya, github.hariwitriyono.com, ambil di repositorinya adalah SIM UMKM. Ya, silakan. Ini dia filenya, tinggal download. Jadi sama yang saya ketikkan ini ada di GitHub Hari Witriyono SIM UMKM. Sama persis ya. Oke. Untuk versi online-nya tinggal di copy ya, Ctrl A, Ctrl C. Pada versi online-nya tinggal di copy ini ya, Ctrl A, Ctrl V, lalu terakhirnya tinggal save. Oke. Ya. Sama juga, jangan lupa ini kita save dulu. Oke, kita tes sekarang. Bagian terakhir sebelum kita merilis programnya, kita tes dulu. Ya, oke, kita tes. Ini kita jalanin. Ya, kita masukin datanya. Oke. Passwordnya 1KAZ2WSX. Daftarkan. Ya. Apa katanya? Belum bisa nyimpen, Pak. Bener. Karena apa? Kita belum buat file apa? Koneksi SIM UMKM. Sengaja dibuat kayak gitu supaya nggak kelupaan ya. Oke, selanjutnya apa, Pak? Selanjutnya buat file baru ya. Kita language-nya kalau di Notepad++ jadi PHP, kita buat filenya ya. Oke. Kita buat filenya. Yang pertama $host, nanti kita isi. Kemudian $user. Kemudian $pasportnya. Kemudian $db-nya apa ya? Oke, baru kita pakai variabel koneksi tadi. MySQLi connect. Ya, kita masukin $hostnya, $usernya, $passnya, dan $db-nya ya. Selesai? Oke. Kalau di lokal, ini kita isi dengan localhost ya. Oke. Udah selesai ini ya. Sekarang kalau di lokal, ini kita isi dengan localhost. Ini root ya. Tidak pakai password. Nama database-nya apa tadi? Nama database-nya apa? SIM UMKM 71. Maka kita kasih nama SIM UMKM 71. Oke, kalau sudah ini kita simpan sesuai dengan nama include-nya tadi. Di sini include-nya namanya koneksi SIM UMKM PHP. Maka di sini kita simpan. Kita simpan dengan nama yang sama, simumkm.php ya, koneksi. Oke, sekarang kita ulang lagi proses pengisiannya. Atau boleh di-refresh ya, boleh di-refresh. Iya, katanya record UMKM sudah tersimpan. Cek database-nya. Iya, oke, database-nya sudah menyimpan. Ya, oke ya. Bagaimana yang online, Pak? Yang online pun juga sama. Karena kita sudah buat ini ya, kita akan buat file baru. Ini kita tinggal save dan close. Buat file baru lagi. Kasih nama, tadi nama filenya apa? Koneksi simumkm.php ya. Oke. Apa tadi yang kita buat? Ya, saya malas juga ngetiknya, saya copy aja. Iya, cuma isinya bukan ini. Karena apa? Pada bagian MySQL database, ini namanya beda. Oke.
Nama servernya adalah ini, hostname-nya. Nah, ini kita copy. Ya. Gantikan localhost. Ya, ini kalau di online ya. Kemudian usernya bukan root. Nah, ini kita copy. Bukan root ya. Oke. Passwordnya apa, Pak? Passwordnya ini. Boleh ngintip, Pak? Boleh. Nah, copy aja ini. Nah, tutup lagi. Ya. Pastekan di sini. Nah, ya. Nama database-nya apa, Pak? Bukan ini nama database-nya. Nama database-nya yang di bawah. Nah, ini, ya. Kamu copy nama database-nya ini. Ya. Gantikan di sini. Selesai. Tinggal simpan. Sekarang yang online tadi juga bisa dijalankan. Oke, ini kita refresh dulu. Iya, kita masukkan datanya. Ya, ini data sebenarnya ini ya. Satu QAZ 2 WSX ya. Kita daftarin. Iya, sukses. Kita cek database-nya. Apakah ada isinya? Iya, database-nya sudah ada isinya dan lihat tanggalnya sudah otomatis. Ya. Nah, tampak di sini bahwa ternyata database-nya ini masih plain text. Maka kita akan menerapkan fungsi MySQL-nya. Di mana fungsinya kita letakkan? Oke, kembali ke file index-nya tadi. Fungsinya adalah fungsi AES encrypt. Kita letakkan pada bagian di sini, ya. Karena kita mau coba menyimpan di passwordnya. Passwordnya yang tadi plain text menjadi terenkripsi AES, ya. AES encrypt. Ya. Kemudian jangan lupa dikasih kunci. Buat dulu kuncinya. Apa aja, Pak, kuncinya, Pak? Terserah. Saya pakai kunci saya sendiri. Saya pakai kunci saya contohnya begini. Akeong UMB 2023 crash oke. Ya, suka-suka kuncinya apa. Ya, semakin variatif kuncinya, semakin susah dibuka orang. Ya, oke. Nah, kuncinya udah saya buat. Kemudian AES encrypt-nya udah dibuat, maka sekarang sebelum ditutup di sini kita tulis juga kuncinya. Ya, jadi pakai titik juga, titik 2, titik kunci, ditambahkan kunci, titik kutip 2, kutip tunggal. Nah, ya, kurung ini baru punya AES encrypt, sementara yang values belum ada, maka kita tambahkan values-nya. Ya. Selesai sudah. Sekarang AES encrypt harusnya sudah berfungsi untuk menyimpan password dalam bentuk terenkripsi, ya, dengan kunci yang ada ini, ya. Oke, kita cek rumusnya. AES buka kurung, biarkan kutip tunggalnya, kemudian lupa ini ada komanya ya, ada komanya. Iya. Kutip tunggal, ya. Kemudian dolar kunci, tutup kurung, ya. Tutup kurung ini adalah punya AES encrypt-nya. Kemudian tutup kurung ini adalah punya values, ya. Oke, kita cek. Ya, ini codingnya ya. Jadi dia nanti biar ada kayak begini, ya. Nah, ini kita masukin. Sekarang kita simpen. Oke, kita tes yang offline dulu. Iya, kita masukin datanya lagi. Ya.
Oke. Passwordnya sama, 1KAZ 2WSX. Iya, sudah tersimpan, kita cek di database-nya. Ya, ternyata lihat anakku semua, lihat pada bagian ini, kalau yang tadi plain text, sekarang sudah terkunci, terencrypt ya. Bagaimana kalau nama UMKM juga mau di-encrypt Pak, sehingga namanya nggak akan nampak kayak begitu. Maka sama caranya ya. Kita pakai juga di sini, di sebelum kutipnya ini pakai AS encrypt ya. Ya, buka kurung. Nah, kemudian di bagian ujungnya ini kita buat sama. Titik juga, tapi pakai kunci. Iya, kayak gitu ya. Maka nanti nama UMKM juga akan di-encrypt ya. Nah, kuncinya sama. Jadi jangan lupa kita tambahkan kayak begini. Oke, sekarang kita simpan, kita tes yang ketiga kali. Ya. Kita coba lagi. Kalau tadi hasilnya nama UMKM masih plain text, sekarang nama UMKM dan passwordnya juga sama ya. 1KAZ 2WSX. Kita coba simpan. Ya, ada salah ya. Baris 51. Oh, komanya kebanyakan katanya. Oke, berarti ada salah saya. Oke, ada salah di mana? Iya, memang benar. Ya, karena apa? Kurang kutip 2. Ya, jadi jangan salah ya. Harus pasang dia. Oke, kita simpan. Nggak apa-apa. Ini kita refresh saja. Ya, kalau benar maka nanti nama UMKM-nya akan juga di-encrypt. Iya. Ya, jadi disinilah letak keamanan basis datanya. Ternyata yang tadinya plain text sudah dikunci. Bukan error ini, ya, bukan error. Karena apa? Karena database-nya sudah di-encrypt. Disinilah letak keamanannya dan sudah berhasil. Oke, kita ulang lagi di versi online-nya. Ini saya simpan, saya tutup ya. Saya kembali buka indeks. Saya buka indeks kembali ya. Salah. Iya, saya buka indeksnya lagi. Ya, saya nambahkan ya, sambil diingat caranya. Tadi kita nambahkan di bagian ini. Oke. AS encrypt, ingat rumusnya ya. Kemudian di bagian ini kita tambahkan titik kunci ya. Tip 2, jangan lupa. Kuncinya juga kita buat. Kuncinya boleh sama, Pak. Boleh beda. Kalau ini kayak begini boleh beda ya. Oke, ini saya samain aja kuncinya. Jadi justru di sinilah letak keamanannya ya. Jadi kuncinya beda-beda. Oke. Ya. Pak, kuncinya boleh 1. Kalau saran saya banyak ya. Saran saya banyak, tambah pusing yang menghacknya ya. Makin banyak kuncinya makin bingung. Sama kayak kalian masuk rumah kuncinya banyak. Ya. Kalau masuk rumah kuncinya banyak, cari-cari dulu ya. Oke. Ya. Nah, ini bagi teman-teman yang ya, oke, sekarang kunci yang keduanya. Ya, saya tambahkan lagi kunci berikutnya.
Ya, AES encrypt. Ya, oke. Nah, kemudian pada bagian ini saya pakai koma, kutip tunggal, kutip 2 titik, ya, kunci. Oke. Tutup kurungnya 2 kali. Ya. Selesai ya. Jadi ini kuncinya baru 1. Pak, kalau kuncinya 2 gimana, Pak? Boleh aja. Ini pakai 1 kunci baru ya. Kalau pakai kunci 2, nah ini misalnya kunci 2. Apa namanya? Ini OK-nya 1 gede, 1 kecil. Nah, udah beda, Pak. Udah nggak bisa dibuka dia. Maka di sini pakai kunci 2. Paham ya? Ini yang saya bilang tadi. Halo? Ya, yang saya bilang, nah ini yang judul skripsinya nggak ada. Buat Ananda, para mahasiswa seluruh dunia, dunia manusia, dunia gaib. Ya, baik mahasiswa manusia dan mahasiswa jin. Ya, oke. Judulnya apa? Ya, pemanfaatan fungsi AES dengan multi kunci. Nah, maka di sini kolom pertama kita pakai kunci yang pertama, kolom yang berikutnya kita pakai kunci yang kedua. Maka dua-duanya dikunci tapi dengan kunci yang berbeda. Ya, ini tinggal disimpan. Ya, sudah nggak ada error, insya Allah nggak ada error ya. Ingat ya, rumusnya apa tadi? AES buka kurung ya. Di dalam kutip adalah data yang akan disimpan ya, yang akan di encrypt, kemudian koma, kutip tunggal, kemudian kuncinya, tutup kutip tunggal ini ya. Oke, kalau sudah kita save, kita close boleh, atau kita coba lagi yang ini ya. Kita coba cara yang kedua lagi. Kalau tadi datanya sudah ada ini ya, sudah masih plain text, sekarang akan dua-duanya akan terkunci, nama UMKM dan password. Oke, kita buat. Ya, datanya sama. Tes 2 ini biar beda dikit ya. Oke, passwordnya sama. Oke, kalau sudah saya save. Yes, sudah simpan. Kita tes. Ya, sekarang nama UMKM dan password sudah dikunci, tapi lihat kuncinya nggak sama, ya, nggak sama kayak yang ini tadi. Yang ini tadi kuncinya sama, ya, kuncinya sama, maka dia akan sedikit ada persamaan. Kalau ini tadi kuncinya beda, maka dia akan berbeda pula datanya, ya. Nah, demikianlah pembelajarannya. Silakan dipraktekkan. Lebih kurang saya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan silakan bertanya, silakan di komen di WA dan sebagainya. Kalau senang silakan di share. Kalau mau berbagi ilmu silakan klik like. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.